One, two, three, four. Hey yo. Ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kondisi terkini yang sangat mengkhawatirkan dari seorang anak Raja Asura, yaitu Sumo. Dimana kita diperlihatkan luka yang sangat mengerikan tepat di lehernya. Lalu semua orang kaget di sana, serta tak menyangka kalau Sumo akan mengalami tragedi yang sangat mengerikan itu. Gusia pun berkata, anak raja itu terlalu ceroboh. Ini luka yang sangat mematikan. Lalu tidak hanya Gusia, Huji sang ibu pun tak percaya akan hal itu. Sambil berkata, tenggorokannya benar-benar disayat. Lalu Sumo berkata di dalam hatinya, gawat, tusukan ini sangatlah fatal sekali. Tenggorokanku hampir saja terputus di sana. Sial, aku tidak bisa bernapas lagi. Bertahanlah Sumo, ucap Dewa Rulai sambil berteriak dan ingin menghampiri Sumo. Akan tetapi Sumo pun berkata, guru, janganlah kemari. Kalau kau kemari, kau akan mati, guru, ucap Sumo sambil menahan rasa sakit itu. Sejak aku lahir sampai sekarang, dia tidak pernah memberikan semangat ataupun motivasi. Dia mengira aku ini terlalu lemah dan tak pantas untuk menjadi anaknya. Di depannya aku tidak boleh kalah begitu saja. Aku harus terus berjuang demi kehormatan Asura dan harapan seorang ayah, ucap Sumo sambil mencoba berdiri dan menahan rasa sakit itu. Dan berkata, akan kutunjukkan bahwa aku adalah anak yang pantas untuk kau banggakan, ayah, ucap Sumo dengan penuh tekad bulatnya. Sementara itu Dewa Rulai yang melihat Sumo mencoba berbicara kepada Asura. Raja Asura, Sumo akan mati. Apakah kau akan membiarkan begitu saja, ucap Dewa Rulai. Saat memasuki arena, dia harusnya sudah tahu siapa yang akan mati, bukan hanya anakku, ucap Raja Asura. Memang benar, sudah banyak sekali anak yang mati di tempat ini. Tapi kenapa kau tidak menghentikan pertarungan konyol ini? Kau sungguh membuatku muak, Raja Asura. Kasihan sekali banyak anak kecil yang mati hanya demi mendapatkan penilaian dari kita. Itu sungguh sia-sia, ucap Dewa Rulai. Di sini, siapapun yang tak bisa melewati ujian ini, maka dia tak pantas untuk hidup di dunia ini. Lihatlah Dewa Rulai, semua kesatria Asura yang ada di sini, mereka juga melewati ujian itu. Dan mereka pun tumbuh dengan sangat kuat, ucap Raja Asura. Inilah perbedaan kami dengan kalian. Rasanya tidak mungkin jika kau mengubah kami menjadi seperti kalian, ucap Raja Asura dengan tatapan tajamnya. Dan anak kecil itu pun kembali menyerang Sumo dengan pisau di tangannya. Lalu anak kecil itu pun berkata, Sumo, jika aku berhasil membunuhmu, maka kesempatan untuk menang akan sangatlah lebar. Sumo, kumohon, jangan ragu-ragu, kau telah memberikan makananmu kan kepadaku. Kenapa kau tidak memberikan juga nyawamu kepadaku, ucap anak kecil itu. Dan anak kecil itu pun berhasil menusuk Sumo dengan pisau kecilnya, yang membuat Sumo kesakitan di sana dan terpaksa mengeluarkan kekuatan terdalamnya sambil berkata, aku sudah mengatakan kepadamu sejak awal bahwa kau tidak akan ada kesempatan untuk menang. Dan Sumo pun berhasil menyerangkan pukulan dahsyat di mukanya yang membuat anak kecil itu terpental sangatlah jauh. Namun di saat bersamaan juga Sumo menahan rasa sakit itu, tiba-tiba kepala pun dipegang oleh seseorang anak yang gendut sambil berkata, kau tak akan bisa menghindari pertarungan Asura ini, Sumo. Lalu membanting Sumo ke tanah dengan kerasnya yang membuat Sumo kesakitan di sana. Tetapi Sumo pun tak mau kalah dan langsung menyerang bocah gendut itu dengan tendangan melingkarnya yang membuat tangan anak kecil itu pun putus seketika. Sumo berkata dengan tatapan tajamnya, aku tak akan kalah. Aku akan bertarung sampai akhir meski penglihatanku kabur di sini. Tapi itu semua tak ada masalah. Aura bertarungku masih menggebu-gebu sambil menghajar habis semua anak Asura itu dengan kekuatan aura Asura yang sangat brutal. Anak-anak itu pun babak belur semua karena terkena serangan barbar dari seorang Sumo. Semua orang yang melihatnya pun kagum dengan kemampuan Sumo yang mampu bertahan sampai akhir meski dirinya sudah terluka sangatlah parah. Di saat itu Sumo berkata, ayah, aku menang. Apa kau melihatku? Akulah satu-satunya orang yang berdiri di arena ini, ayah, ucap Sumo sambil berusaha bertahan serta berharap ayahnya akan datang dan mengakui dirinya. Akan tetapi di saat detik-detik terakhir Sumo akan dinyatakan sebagai pemenangnya, Sumo pun sudah mencapai batasnya dan jatuh di sana. Lalu tiba-tiba Dewa Rulai pun datang dan langsung menangkap tubuh Sumo yang akan terjatuh itu. Dan Dewa Guan Yin pun kaget dengan kondisi Sumo sambil berkata,
Sial, dia sudah tidak bernapas lagi. Tadi itu adalah perlawanan terakhirnya. Si bodoh ini melakukannya, ucap Dewa Rulai. Semua orang yang melihat perbuatan Dewa Rulai pun berkata, hei, apa-apaan dewa ini? Berani-beraninya masuk ke arena dan mengganggu jalannya pertarungan ini, ucap Gushya yang mencoba memprovokasi yang lainnya. Apa dia mencari masalah, ucap para kesatria Asura lainnya. Lalu Huji pun berteriak dengan kencangnya, Dewa Rulai, pergilah dari sana, kau jangan ikut campur pertarungan kami. Lalu Dewa Rulai pun berkata, aku tidak sedikit pun ikut campur pertarungan ini. Bukankah pertarungan ini sudah selesai? Aku hanya menyelamatkan seorang anak yang sedang sekarat di sini. Dan itu adalah anakmu, bukan? Apa kau tidak melihat ini, hah? Sambil memperlihatkan semua kepada mereka, ucap Dewa Rulai. Kau terlalu ikut campur, Dewa Rulai. Aku tidak bisa mengampunimu lagi, ucap Raja Asura Rau. Lalu tiba-tiba semua para prajurit Asura pun menyerang Dewa Rulai secara bersamaan. Akan tetapi Dewa Rulai menggunakan jurus segel cahaya emasnya yang membuat para prajurit itu kelilipan di sana. Dewa Rulai pun berkata, maafkan aku sang raja, sepertinya aku tak bisa lagi tinggal di sini, sambil melarikan diri saat menggunakan jurus cahaya itu. Namun sayang, di saat melarikan diri itu, Dewa Rulai pun terkepung di sana oleh para kesatria Asura itu. Para kesatria itu pun berkata, Dewa Langit yang licik ini tidak bisa dipercaya lagi. Dia di sini seenak jidat karena Raja Asura terlalu baik padanya. Dewa Rulai, sebaiknya kau menyerah saja. Kau takkan bisa lari kemana-mana. Kau harus menghadapi ratusan pasukan Asura. Untuk bisa melarikan diri itu tidaklah mungkin. Sial, aku tidak akan bisa diam saja, ucap Dewa Rulai yang terpojok. Gushya berkata, mungkin aku di arena tadi kalah, tapi sekarang akan jauh berbeda hasilnya, ucap Gushya yang bersemangat untuk menangkap Dewa Rulai. Sementara itu prajurit Asura lain berkata, dewa ini sangatlah hebat. Sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali Raja Asura. Dan Raja Asura pun datang di sana sambil berkata, semuanya mundur. Untuk bisa membunuh Dewa Rulai harus aku sendirian yang turun tangan. Hei Dewa Rulai, hari ini cepat atau lambat akan tiba, benar bukan? Ucap Raja Asura yang sudah siap untuk bertarung. Ya sang raja, ucap Dewa Rulai yang mulai serius. Lalu tiba-tiba scene pun diperlihatkan kembali ke hutan horor, di mana Raja Selatan ternyata masih hidup kembali berkat salah satu harta miliknya yang dikorbankan agar nyawanya bisa hidup kembali. Yang lebih tepatnya, harta itu bisa menukarkan tubuh dirinya yang asli dengan yang palsu. Jadi tubuh yang dibunuh oleh Neza itu adalah tubuh palsunya. Ya kayak gitulah ya. Lalu kita pun diperlihatkan dia pun bangkit di sana sambil berkata, wah, bahaya sekali ya tadi. Akhirnya aku bisa hidup kembali. Untung ada alat suciku ini, cangkang serangga, menggantikan tubuhku yang tadi dengan yang ini. Haha. Jika tidak, aku bisa mati. Nyawa lebih penting dibandingkan tugas. Datang ke jalur monster seperti ini tentu harus lebih waspada. Sekarang aku harus apa ya? Lalu Raja Selatan pun mengingat pembicaraannya dengan Raja Langit, di mana Sintian ternyata ingin mengkhianati Raja Awal Surga. Sintian berkata kepada Raja Selatan, kalau kita mendapatkan kitab suci duluan, maka semuanya akan lebih baik dan kita akan mengendalikan takdir semuanya, ucap Sintian. Lalu Raja Selatan pun berkata, hahaha, Raja Langit saja berpikir untuk mengkhianati Raja Awal Surga. Untuk tujuan ini aku tentu harus berusaha sedikit perjalanan ini, ucap Raja Selatan yang berubah tiba-tiba menjadi seorang kakek-kakek. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.